Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar topik yang sangat penting. Secara garis besar kita akan belajar tiga hal. Yang pertama, sedikit memahami 31 alam kehidupan. Tapi tidak saya bahas detail, bahas kasar saja. Yang kedua dan ketiga, topik yang sangat bagus. Apa topiknya, Bante? Ditunggu saja. Jangan spoiler dulu ya. Tapi luar biasa. Yang kedua dan ketiga, itu yang layak sekali Bapak Ibu bawa pulang hari ini sebagai kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kosmik Buddhis, apa yang disampaikan Sang Buddha mengenai alam kehidupan, beliau menjelaskan ada 31 alam kehidupan. Ada yang menyingkatnya menjadi 30 alam kehidupan. Sama saja. 31 alam kehidupan itu apa, Bapak Ibu? Mari kita hafal bersama ya, karena kalau tidak hafal besok lupa. Jadi mari kita hafal bersama. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Begitu ya? Minggu depan keluar ujian ya. Di antara 31 alam kehidupan ini ada 11 alam yang disebut alam nafsu. Nanti setelah saya jelaskan, Bapak Ibu akan lebih gampang menghafal. Kita mulai dari 4 alam menderita. Jangan pergi ke alam menderita. Jangan pergi ke alam menderita. Yang paling menderita di antara semuanya adalah niraya. Niraya dalam bahasa Pali. Atau disebut juga alam neraka. Bapak Ibu Saudara, alam niraya ini saking besar penderitaannya, Sang Buddha pun sulit mengungkapkan. Jadi pernah satu ketika seorang umat Buddha datang ke beliau, lalu bertanya, Bante, Sang Buddha, seberapa menderita di alam sana, di alam neraka? Sang Buddha hanya menjawab, sangat menderita. Dia tanya lagi, tapi seberapa menderita, Bante? Ya, sangat menderita. Lalu orang ini masih tidak mau menyerah. Dia merasa belum dapat jawaban lengkap ya. Dia merasa belum dapat jawaban lengkap. Dia tanya lagi. Tapi Bante, jikalau dibuat perumpamaan, sekira-kiranya seperti apa penderitaan itu? Wah, ini orang kekeh sekali ya. Luar biasa dia ya. Kekeh sekali. Baik. Sang Buddha membuat perumpamaan seperti ini. Jika ada seorang manusia, jika ada seorang pencuri tertangkap oleh tentara kerajaan. Setelah dia tertangkap, pencuri ini dibawa di depan raja. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarah-sejarah kerajaan di masa lampau, cukup banyak raja yang kejam. Beneran. Ya, beneran. Jadi zaman sekarang kalau pencuri itu dipenjara, itu sudah hukuman yang lembut sekali. Kalau Bapak Ibu baca sejarah-sejarah kerajaan dulu, ada yang direbus, ditarik dengan 2 kuda, dan sebagaimana macam. Lalu raja memerintahkan tombak pencuri ini 100 kali. Lalu dia diseret, kemudian dia ditombak 100 kali. Ditusuk dengan tombak 100 kali. Setelah itu dia diseret kembali ke depan raja. Raja, pencurinya belum mati. Luar biasa ya. Ilmunya tinggi Bapak Ibu. Ditusuk 100 kali belum mati. Raja katakan apa?
Siang nanti tusuk lagi 100 kali, malam tusuk lagi 100 kali. Nah, kemudian pencuri ini kemudian ditusuk pagi, siang, dan malam. Lalu Sang Buddha mengatakan, penderitaan seperti itu pun tidak 1/16 penderitaan di neraka. Ya, penderitaan seperti itu pun tidak 1/16 penderitaan di neraka. Bapak Ibu Saudara, kita lahir di alam manusia. Kalau Bapak Ibu ragu, benar enggak ya? Ada alam yang sebegitu buruk? Enggak benar kayaknya. Nanti satu ketika Bapak Ibu tangannya kejepit pintu. Betul ya? Sakitnya minta ampun, betul? Nah, itu baru sakitnya kejepit pintu ya. Benar tidak benar alam neraka ini, pokoknya jangan coba-coba pergi ke sana. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya alam binatang. Dalam bahasa Pali disebut tiracana. Alam binatang. Alam binatang ini juga penuh dengan kesedihan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin melihat banyak anak-anak binatang kalau masih kecil lucu begitu, tapi Bapak Ibu tidak tahu hidup mereka sebegitu kejam ya. Hidup mereka itu sebegitu kejam. Di alam binatang Bapak Ibu, apalagi mereka yang lahir sebagai santapan, dalam artian makhluk-makhluk kecil seperti kelinci, ayam ya. Kelinci dan ayam itu lemah sekali kalau dibandingkan dengan makhluk hutan lainnya. Dan mereka ya seperti makanan bagi pemangsa lain. Bapak Ibu perhatikan, kenapa burung ayam itu matanya satu di kanan, satu di kiri. Betul ya? Kita matanya di depan dua ini. Ayam ini satu di kanan, satu di kiri. Itu karena saking takutnya dimakan Bapak Ibu. Iya. Jadi dia sambil makan tuh, patuk-patuk tanah, dia sambil lihat kiri kanan. Kenapa? Saking takutnya dimakan. Lalu Bapak Ibu datang, ih ayam lucu sekali, krrr, krrr. Baru didekati lari dia, betul? Bapak Ibu pelan-pelan lagi mau mendekat bawa jagung. Sini nak ada jagung, nggak ngerti dia ya. Krrr, krrr. Lari dia. Setelah Bapak Ibu kejar 3 kali, Bapak Ibu bilang apa? Sombong sekali ayam ini. Padahal Bapak Ibu dia ukurannya cuma segini. Kita ukurannya 1,5 meter ke atas, betul? Itu dikejar sama monster Bapak Ibu ya. Kita mendekat itu, bayangkan kalau kita ayam itu makhluk sebesar itu, lihat. Lalu krrr gitu. Apa dia enggak kabur ya? Dia itu kabur. Yang tidak kabur itu yang sudah terlatih dari kecil dekat sama manusia. Yang notabene bagi mereka manusia itu raksasa, betul ya? Iya, otomatis dia lari. Kenapa dia lari? Takut dimakan. Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir, Bante, ada loh binatang hewan lahir sebagai anjing, hidupnya makmur sekali. Ada ya? Tidurnya AC, makannya daging import. Iya, saya punya teman dulu yang senang sekali anjing. Kadang anjingnya ngambek Bapak Ibu, tidak mau makan. Tahu enggak kalau pas ngambek maunya apa? Maunya pizza Bapak Ibu. Luar biasa ini, iya. Dia kalau sudah ngambek dog food enggak mau dia. Maunya pizza. Lalu beneran dipesan pizza untuk dia makan ya. Nah, lalu naik mobil mewah. Itu jendela mobil diturunin sedikit. Nah, biar dia pas jalan-jalan lihat angin, lihat jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka pun beberapa makhluk binatang yang masih ada karma baik yang cukup pun tidak bisa menjadi makhluk yang terlalu bahagia. Tidak bisa. Tahu kenapa? Satu, dia terlahir sebagai anjing. Kalau dia sakit, dia tidak bisa lapor. Betul ya? Dia hanya bisa diem saja. Entah sakit bagian mana, dia hanya bisa diem saja. Dia tidak bisa lapor. Lalu yang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Kalau di rumah Bapak Ibu pelihara anjing, perhatikan. Cukup sering anjing itu ketika tidur itu terkejut-kejut. Nanti perhatikan. Itu karena kenapa? Karena di alam pikirannya itu masih terbawa buah-buah karma buruk.
Kalau di kehidupan lampau dia banyak berbuat kebajikan, dia tidak terlahir sebagai binatang. Betul ya? Jadi banyak sekali kenangan-kenangan buruk, banyak sekali karma-karma buruk dilakukan, bahkan ketika tidur pun mereka tidak bisa tenang. Sang Buddha mengumpamakan mereka yang lahir di alam binatang itu seperti seseorang yang jalan jauh di padang pasir, jalan panas, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Haus, lapar, jalan tidak berhenti. Jalan tidak berhenti. Akhirnya jatuh ke satu lubang yang di dalamnya penuh dengan kotoran. Ya, itulah perumpamaan mereka yang lahir di alam binatang. Selanjutnya Bapak Ibu adalah alam peta. Peta sebenarnya artinya mendiang. Ya, jadi alam para mendiang. Di nama lainnya yang populer adalah alam hantu. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengumpamakan mereka yang lahir di alam hantu seperti orang yang berjalan di padang pasir, tempat yang kering, jalan tidak berhenti, berjalan, lapar, haus, dan panas, kemudian menemukan pohon kecil. Lalu beristirahat di bawah pohon yang kecil ini. Pohon kecil Bapak Ibu, ya renungkan saja pohon cabai ya. Pohon kecil Bapak Ibu. Pertanyaan saya, masih lebih baik mana? Jatuh ke lubang kotoran atau istirahat di pohon kecil? Ada yang geleng-geleng, nggak mau dua-duanya Bante. Gitu ya. Wah pinter juga ya, ini orang bijaksana yang jawab. Masih lebih baik alam hantu dibanding alam binatang. Jadi di antara alam-alam ini, neraka yang paling buruk, setelah itu alam binatang, setelah itu alam peta. Tapi tiga-tiga ini semua buruk, ya, disebut alam apaya atau alam yang penuh penderitaan. Yang keempat alam asura adalah sebenarnya adalah alam dewa, tetapi karena kebencian luar biasa, mereka senantiasa menderita. Ini juga terjadi pada manusia. Manusia itu sebenarnya sudah termasuk alam surga paling rendah. Iya betul, manusia adalah alam surga paling rendah. Tapi beberapa orang karena kebencian luar biasa, karena kemelekatan luar biasa, akhirnya menjadi error. Kita sebut orang dengan gangguan jiwa. Betul ya? Apakah dia bisa sebahagia manusia lainnya? Sudah tidak bisa. Ya, saya dulu belajar psikologi, praktek juga di rumah sakit jiwa. Ada yang nangis saja sepanjang hari. Coba, nangis saja sepanjang hari. Kami yang praktek di sana sampai kasihan. Kadang kami tanya, Bu, mau makan apa? Kok nangis terus? Saya belikan roti ya, nasi padang mau. Dia nangis, anak saya dokter, anak saya ndak mau datang. Mau dia nangis saja. Lalu nangisnya ceritanya ganti-ganti. Ya, kalau ceritanya konsisten itu namanya orang sedih. Karena ceritanya tidak konsisten itu namanya ODGJ sedang sedih. Betul ya? Ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu sudah paling sopan bahasanya saat ini ya. Kalau salah bahasa katanya bisa disomasi. ODGJ. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya 7 alam surga. Dalam bahasa Pali disebut sugati. 7 alam surga ini yang masih memiliki nafsu. 6 alam dewa, 1 alam manusia. 6 alam dewa disebut dewa loka dalam bahasa Pali. Dan 1 alam manusia. Manusia itu terdiri dari 2 kata Bapak Ibu, mano dan usa. Mano artinya batin, usa artinya unggul. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya adalah makhluk yang unggul batinnya. Ada komanya, belum titik. Makhluk yang unggul batinnya, koma, jika berlatih. Betul? Ya, jika berlatih. Jika tidak mau berlatih, ya tidak unggul-unggul. Semua punya potensi untuk mencapai tingkat arahat. Benar. Semua yang ada di ruangan ini adalah orang yang bisa mencapai arahat. Koma.
jika berlatih. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, alam manusia ini alam yang sangat unik. Sang Buddha mengatakan sangat sulit terlahir di alam manusia. Sangat sulit terlahir di alam manusia. Saya sering diprotes kalau saya ngomong begini. Enggak Bante, di bumi ini sekarang manusia banyak Bante. Apalagi kalau saya ngajar di Jakarta. Lihat Bante, sampai macet setiap hari. Bagaimana sulit lahir sebagai manusia Bante? Manusia sebanyak ini. Mungkin manusia saat ini lebih kurang 8 miliar. Mungkin ya. Nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya. 8 miliar banyak enggak Bapak Ibu? Banyak juga ya. Coba bandingkan dengan ikan di laut. Betul ya? Coba bandingkan dengan ikan di laut. Hitung saja ikan teri Bapak Ibu, enggak usah ikan lainnya. Ikan teri saja di seluruh bumi ini enggak tahu berapa triliun. Nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya. Enggak ketemu ya. Saya mungkin sudah meninggal, hitungnya belum selesai. Kalau Bapak Ibu gali tanah di depan, 1 kubik saja, 1 kali 1 meter. Coba Bapak Ibu hitung, berapa banyak makhluk di dalam tanah 1 kali 1 meter kubik. Bayangkan. Kalau pas Bapak Ibu ketemu sarangnya rayap, nah hitung dah rayap itu satu-satu. Betul ya? Hitung dah. 1, 2, 3, hitung dah pelan-pelan ya. Ya, saya cuma bisa kasih semangat Bapak Ibu ya. Kalau kita bandingkan dengan yang terlihat saja, makhluk binatang yang terlihat saja, waduh, nggak ngerti lagi jumlahnya berapa. Ada seorang matematikawan mencoba memperkirakan, memprediksi jumlah semut. Nanti Bapak Ibu cek di Google ya. Nolnya banyak sekali. Nolnya banyak sekali. Bukan triliun lagi, bukan kuadriliun, lebih daripada itu. Kalau Bapak Ibu hitung semua makhluk binatang yang ada di bumi kita ini, ikan dan semuanya, 8 miliar jumlah manusia tidak ada apa-apanya. Betul Bapak Ibu? Tidak ada apa-apanya. Lah apa makhluk binatang itu bukan makhluk hidup? Hidup. Betul ya? Bapak Ibu ketemu sapi coba. Bapak Ibu lihat sapinya, ya hidup. Ya mereka ya punya perasaan ya. Kalau yang sudah jinak kita elus-elus ya dia senang gitu. Kalau kita ganggu anaknya dia marah. Kenapa? Ya dia makhluk hidup Bapak Ibu ya. Itu baru yang tampak. Yang tidak tampak tidak tahu lagi, belum sensus ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Ada satu perumpamaan Sang Buddha dan ini sering umat Buddha hafal tapi tidak tahu lengkapnya. Begitu ya? Nah, ini pelajaran saya sudah 20 menit. Ini Dhamma Desana ada jatahnya Bapak Ibu ya. Jadi saya sambil cek jam. Bapak Ibu, saya akan ungkapkan perumpamaan ini agar Bapak Ibu hafal. Karena cukup sering umat Buddha itu ingat perumpamaan kura-kura buta, betul ya? Tapi cerita lengkapnya seperti apa, lupa. Jadi Sang Buddha mengumpamakan terlahir sebagai manusia itu seperti ada seekor kura-kura yang buta. Setiap 100 tahun sekali, dia naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Lalu dia turun lagi. 100 tahun, kepalanya naik sekali. Lalu di sisi lain, ada bongkahan kayu yang berlubang di tengahnya. Ini kayu melayang-layang di samudra, Bapak Ibu. Melayang-layang di samudra yang begitu luas. 100 tahun sekali, kura-kura itu naik ke atas laut. Entah kapan, satu ketika, entah kapan, kura-kura itu pas mengambil nafas, pas masuk ke lubang dari bongkahan kayu itu. Ketika itu pas semua, lahirlah Bapak Ibu sebagai manusia. Nggak tahu itu sebetapa sulitnya, nggak tahu. Kalau Bapak Ibu merasa, benar nggak ya? Nanti Bapak Ibu hitung semua makhluk tampak saja yang tadi saya ungkapkan. Setelah Bapak Ibu dapat jumlahnya,
bandingkan dengan 8 miliar, nanti Bapak Ibu dapat kesempatan terlahir sebagai manusia 1 banding panjang sekali. Begitu ya? Ya, nanti Bapak Ibu hitung ya. Bapak Ibu Saudara, setelah itu 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Saya tidak bahas banyak dewa dan Brahma. Sedikit saja. Dewa itu adalah makhluk yang masih memiliki nafsu. Jadi 6 tingkat alam dewa itu masih punya suami dan istri. Masih ada laki-laki, perempuan. Masih ada hasrat nafsu. Hasrat nafsu itu hanya bisa dilenyapkan dengan meditasi. Oleh karena itu mereka yang terlahir di alam dewa, kalau tidak berlatih meditasi, tidak bisa naik ke alam yang lebih tinggi. Terlahir di alam dewa itu sesungguhnya tidaklah terlalu sulit. Menjaga sila, senang berdana, senang belajar dhamma. 3 cara ini sudah sangat memungkinkan Bapak Ibu terlahir di alam surga. Tadi Bapak Ibu ngambil sila, silena sugating yanti. Dengan merawat sila, terlahir di alam surga. Alam surga yang disebut 6 tingkat alam dewa. Pertanyaan saya, andaikan Bapak Ibu semuanya adalah orang yang sangat suka berdana, sangat dermawan, sangat dermawan. Lalu setiap bulan Bapak Ibu berdana 1000 ton beras ke segala penjuru. Dan Bapak Ibu sudah lakukan ini selama 20 tahun. Pertanyaan saya, apakah dengan berdana beras itu, lantas kemarahan Bapak Ibu bisa berkurang serta-merta? Tidak. Betul ya? Berdana itu luar biasa. Yang mendapat manfaat luar biasa. Apakah bisa kesombongan lantas berkurang serta-merta? Tidak bisa. Kemarahan, keserakahan, kesombongan itu tidak bisa serta-merta lenyap hanya karena praktik berdana. Tapi kalau praktik berdana disertai kebijaksanaan, membantu mengurangi dosa loba moha. Membantu adalah salah satu bagian dari latihan. Tetapi kalau tidak belajar dhamma dengan seksama, tidak ditambah dengan meditasi, kita tidak akan pernah bisa melenyapkan kemarahan. Sebaik apapun orang, kalau dia tidak melatih batin, ya masih bisa marah. Betul ya? Kalau marahnya sudah lenyap, kita sebut marahnya sudah lenyap, ditambah pandangan benar, memahami dhamma, seseorang itu menembus tingkat anagami, kesucian tingkat ketiga. Bapak Ibu Saudara, mereka yang mencapai tingkat batin yang tinggi, dalam bahasa Pali kita sebut jana, itulah mereka yang lahir di 20 tingkat alam Brahma. Oleh karena itu, di dalam alam Brahma tidak ada hasrat nafsu ragawi. Para Brahma itu tidak ada laki-laki perempuan, tidak ada suami dan istri. Nah, inilah 31 alam kehidupan Bapak Ibu, 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Pertanyaan saya, ada berapa alam yang masih memiliki nafsu hasrat ragawi? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 11 alam. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Saya sengaja Bapak Ibu, saya ngomong begini mungkin sudah 5 kali. Betul ya? Supaya apa? Supaya hafal. Karena kalau tidak dihafal, minggu depan pasti lupa. Minggu lalu Bantenya ceramah apa? 31 alam kehidupan. Apa aja itu? Pokoknya ada 1 alam manusia. Betul ya? Itu detailnya. Ada yang menderita, ada yang bahagia. Itu dah. Ada alam Brahma. Bagi-baginya gimana? Kamu lihat aja ulang itu rekamannya, begitu ya. Saya cuma ingat ada 1 alam manusia. Begitu beruntung terlahir sebagai alam manusia. Manusia itu makhluk yang unggul batinnya. Makanya kamu lihat batin saya unggul. Nah, itu jawabannya ya. Sisanya lupa semua. Bapak Ibu Saudara, kita masuk topik kedua. Ini yang bagi saya sangat luar biasa pagi hari ini. Karena judulnya suka dan duka. Betul Bapak Ibu?
Baik, sederhana saja. Sederhana saja. Sebagai manusia, kita setuju, kita punya duka dan suka. Itu seperti telapak tangan. Bapak Ibu tidak bisa punya satu. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Ya, ada bagian depan, ada bagian belakang. Oleh karena itu dikatakan, suka dan duka datang silih berganti dalam kehidupan manusia. Tetapi Bapak Ibu semua bijaksana. Oleh karena itu apa yang harus kita perjuangkan? Kita berjuang agar sukanya banyak, dukanya singkat. Betul ya? Oleh karena itu, Bapak Ibu pagi hari ini akan belajar pembagian duka dan suka. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Ngelakoninya rada sulit. Ada dua jenis duka. Satu, yang tidak bisa Bapak Ibu hindari. Yang kedua, yang Bapak Ibu buat sendiri. Ya, yang Bapak Ibu buat sendiri. Kasih contoh ya. Waktu kecil Bapak Ibu pernah ngambek, pernah? Pernah ya? Sudah besar yang ngambeknya itu sudah hilang. Kadang-kadang kumat ya. Masih ngambekan. Ya, tergantung individu. Pertanyaan saya. Kalau satu ketika kita sudah dijanjiin, hari ini hari Minggu. Setiap Minggu sore itu saya pasti dibeliin makan enak. Sama orang yang menyayangi Anda. Siapa saja itu. Ya, pasti dibeliin makanan enak. Tapi karena kesibukan, karena hektik, ada masalah, Bapak Ibu nanti pulang, nggak ada makanan enak itu. Nggak ada. Ya. Yang ada cuma mie instan Bapak Ibu. Ya. Nggak dibeliin Bapak Ibu. Pertanyaan saya. Ada tidak orang yang ngambek kalau situasinya begitu? Ada? Ada ya? Tapi ada nggak orang yang tidak ngambek? Ya ada juga, betul ya? Dia pulang, dia lihat nggak ada makanan, si A ngambek Bapak Ibu, si B biasa aja. Tapi ada loh si C, kenapa dia nggak beli makanan untuk saya ya? Langsung ditelepon. Halo, kamu hari ini sibuk apa? Kok sampai nggak sempat beli makanan? Ada nggak yang bisa saya bantu? Luar biasa nggak Bapak Ibu? Itulah sifat manusia. Ada yang marah, ada yang malah perhatian. Nggak mungkin dia nggak beliin makanan buat saya hari Minggu. Dia sayang sama saya. Pasti dia benar-benar tidak ada waktu. Betul Bapak Ibu? Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Ada orang yang jadi ngambek di situasi itu, ada orang yang tidak ngambek. Berarti, bukankah itu adalah pilihan Bapak Ibu? Betul ya? Mau ngambek, mau tidak ngambek, itu adalah pilihan. Pertanyaan selanjutnya. Ngambek itu bahagia atau menderita? Menderita ya? Rasanya saja puas. Belum tentu Anda menang kalau ngambek. Anda ngambek sama saya rugi Bapak Ibu. Saya diemin aja. Ya, oh ngambek, silahkan. Bukan urusan saya. Sudah habis belum ngambeknya? Nah, saya pergi saja, ndak urusan saya. Kenapa? Ngambek itu kan hak masing-masing individu, betul ya? Tapi ngambeknya Anda tidak akan mempengaruhi saya. Kebahagiaan saya pun hak saya, ngambek Anda adalah hak Anda. Selama tidak mengganggu saya, betul ya? Kalau dia ngambeknya mukul tembok sampai kita ndak bisa tidur, itu namanya sudah ngambek ganggu orang. Ada orang ngambek nggak ganggu orang, dia tidur saja, nggak mau ngomong, boleh. Hak masing-masing individu, betul? Tapi jangan gara-gara ini nanti pasangan hidupnya ngambek, ngambil kalimat saya ya. Kamu ngambek, silahkan. Hak masing-masing individu. Kata Bante Abijato. Waduh gawat saya ya. Bapak Ibu Saudara, itu saya sebut sebagai duka yang Anda bikin sendiri. Satu ketika ada seseorang ya, bukan Bapak Ibu. Ini kan sudah mau tahun baru. Lalu satu ketika dia keluar rumah, dia buka pintu rumah. Tetangganya Bapak Ibu beli mobil baru untuk tahun baru. Mobilnya bagus sekali, hampir 1 M, cicil 5 tahun. Ya. Bapak Ibu Saudara,
Begitu dia lihat mobil sebagus itu, panas sekali di sini Bapak Ibu. Dari sini turun sampai sini Bapak Ibu, naik sampai sini ya. Nama penyakitnya ini GERD ini. Asam lambung naik sampai sini Bapak Ibu ya. Panas satu badan dia. Wah, itu pagar dia genggam sampai goyang-goyang. Lalu dia balik nyari suaminya. Kalau dia seorang wanita ya, gara-gara kamu itu. Gara-gara kamu. Suaminya bilang, saya baru bangun, saya salah apa ya? Itu lihat tetangga, mobilnya bagus begitu. Makanya kamu rajin. Dia ngomel-ngomel seharian Bapak Ibu. Makan nggak bisa, minum nggak tenang, tidur nggak bisa Bapak Ibu. Marah-marah aja. 2 minggu marahnya Bapak Ibu. Lalu tetangganya sengaja parkir depan pas itu. Ya. Setiap buka pintu darahnya naik Bapak Ibu. Untung tidak dicek, itu sudah 170 itu darah tingginya. Bapak Ibu Saudara, di samping itu ada loh orang. Salah satunya saya. Silahkan Bapak Ibu tiru. Kalau karakter yang baik, sombong sedikit boleh. Betul ya? Ya, karakter yang baik. Kalau saya buka pintu tetangga saya punya mobil baru, saya senang. Tidak sia-sia ya, dia kerja pagi, siang, sore, malam. Betul Bapak Ibu? Ini keluarga rajin banget ini. Papa rajin, anak rajin, ya wajar punya mobil baru. Luar biasa. Punya tetangga yang berduit itu seneng. Nanti susah pinjam uang boleh, gitu ya. Udah seneng saya, wah ini mobil baru. Kalau saya pinjam uang dia nggak bisa ngelak lagi ini. Mobil aja baru ini. Kenapa kita harus gusar? Betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke ibu yang uring-uringan 2 minggu tadi. Siapa yang membuat dirinya menderita? Diri sendiri, itu kita sebut duka yang dia buat sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sekali Bapak Ibu pulang dari sini, semua duka yang Bapak Ibu buat sendiri biasanya, hapus semuanya. Hapus semuanya. Mungkin Bapak Ibu akan mengurangi 60-70% duka Anda. Hapus semuanya. Bante, kadang-kadang Bante saya di kantor, nggak ada yang hargai saya. Bener Bante, mereka makan aja nggak ngajak saya. Itu duka yang Anda buat sendiri. Betul. Kalau Bapak Ibu di kantor, mereka semua makan tidak ajak Anda, berbahagialah. Anda bisa hemat. Betul. Ya, dulu saya jualan obat di Siantar. Pelanggan saya suka sekali makan Bapak Ibu. Dan mereka makan semuanya mahal. Saya kalau diajak saya stres Bapak Ibu. Betul. Nanti malam makan ya. Makan di mana? Itu seafood yang di samping jalan. Mati. Habislah 300.000. Betul ya? Makan sedikit, makan banyak, bayarnya sama. Bagi rata. Kalau laki-laki bagi rata Bapak Ibu. Ya. Makan sedikit, makan banyak, rata. Tak makan aja banyak-banyak ya. Ya gemuklah jadinya Bapak Ibu. Ya. Ya, biar untung Bapak Ibu ya, bayarnya rata. Bapak Ibu Saudara, di setiap keadaan, kalau itu adalah duka batin, catat ini ya, kalau itu adalah duka batin, itu Bapak Ibu yang buat sendiri. Duka batin itu adalah pilihan. Bahkan Sang Buddha mengatakan, walaupun tubuhku sakit, pikiran janganlah sakit. Nanti Bapak Ibu pulang renungkan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya duka yang Bapak Ibu buat sendiri, hapus, 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 hapus. Biasanya musuhnya gengsi. Gengsi Anda kurangin, 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 kurangin. Terakhir untuk bagian ini. Duka lain yang Bapak Ibu atau orang lain buat sendiri, itu adalah tidak mau merawat sila. Ya, kalau kita pegang 5 sila, banyak duka yang kita tidak harus alami. Kalau seseorang mencuri, bisa enggak digebuk sama warga? Bisa? Bisa. Obatnya apa? Jangan ngambil barang yang bukan milik kita. Itu namanya tidak menambah duka secara bijaksana. Dan yang paling terasa adalah mereka yang minum minuman keras. Kalau sudah tahu minum minuman keras sampai mabuk, pulangnya jangan bawa motor, jangan bawa mobil sendiri. Itu namanya nyari penyakit.
Itu sangat tidak bijaksana. Sudah tahu ini mabuk, jangan pulang naik kendaraan sendiri. Terus bagaimana? Pesan motor online, mobil online. Nah, oleh karena itu salah satu contoh, bukan kita semua ya. Umat Buddha tidak boleh minum minuman keras. Sila kelima. Tapi ini hanya contoh. Agar Bapak Ibu lihat jelas sekali orang itu nyari duka. Nah, dulu saya pernah dengar cerita ketika saya masih umat. Ada seseorang senang sekali minum. Senang sekali minum. Setelah dia mabuk, dia mau pulang naik motor. Temannya semua cegat. Jangan, kami antar aja. Oh enggak, saya masih kuat, belum mabuk. Bapak Ibu tahu sudah hampir dia pulang dekat rumah, masuk ke sungai Bapak Ibu. Beneran masuk ke sungai. Tapi luar biasanya dia masih belum jerah. Tetap lagi minum. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pernah minum minuman keras, janganlah membuat kebiasaan itu. Seperti ini saja sudah sangat baik. Ya. Janganlah minum minuman keras. Itu duka yang kita buat sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa bagian sebenarnya sudah saya catat ya. Tapi saya lihat waktunya tidak terlalu cukup. Jadi saya ungkapkan cepat-cepat aja. Saya catat di sini. Gelisah itu juga sebenarnya Bapak Ibu buat sendiri. Tapi melawannya sulit. Orang yang paling berhasil melawan gelisah itu adalah para astronot. Saya ceramah ini juga kemarin di Klungkung. Para astronot itu dilatih dengan simulasi yang berulang-ulang. Sehingga pada saat mereka berada pada misi, kalau roket itu dalam masalah, bahkan 1 menit terakhir akan meledak pun, mereka masih dengan sangat tenang mencari penyebabnya dan memperbaiki. Tapi ketenangan itu hadir dari simulasi yang berulang-ulang, simulasi yang berulang-ulang. Tahun yang lalu sepertinya, saya ceritakan teknik nafas masuk, nafas keluar. Atau Bapak Ibu nanti cari videonya di online. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu, setiap kali gelisah, renungkanlah Dhamma. Nafas masuk, nafas keluar. Setelah Bapak Ibu mulai mengembangkan ketenangan, gelisah ini akan turun sedikit demi sedikit. Kegelisahan itu bisa dilatih. Kalau ibu-ibu yang di sini biasanya gelisah sekali kalau anaknya belum pulang. Ingat saja, setiap orang membawa karmanya masing-masing. Bapak Ibu gelisah pun tidak bisa bantu, betul ya? Biarkan anak Bapak Ibu kuat kok. Yang penting ketika dia pulang, ajarkan semua hal yang harus dia hindari. Kalau diberi minuman sama orang asing, jangan minum ya. Itu bisa loh, itu botol disuntik obat, nanti dia tutup lagi pakai label harga. Itu jangan minum ya. Diajari sebanyak-banyaknya ilmu agar dia kuat di luar sana. Setelah itu, nggak usah khawatir terlalu banyak. Gelisah Bapak Ibu turunkan pelan-pelan. Satu lagi adalah terlalu iba. Iya. Kalau Bapak Ibu jadi manusia terlalu iba, Bapak Ibu juga akan gampang sekali menderita. Kalau Bapak Ibu ketemu orang yang menderita, dibantu. Dibantu. Tidak perlu terlalu iba. Saya beri contoh para dokter. Dokter itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak terbiasa sih kelihatannya aneh. Kita datang dalam keadaan seburuk apapun, kita sudah usus buntu sakitnya minta ampun. Itu dokter itu datang itu nanya dengan senyum Bapak Ibu. Betul ya? Kita sudah sakit sampai keringatan, wajah sudah hijau, itu dokter masih, "Selamat siang Pak, sakit yang mana?" Sudah tahu sakit di sini ya. Kenapa dia nggak bisa ikut merasakan sakit saya? Tidak bisa. Kalau dokter ikut merasakan sakitnya kita, dia nggak bisa kerja Bapak Ibu, betul ya? Datang orang kecelakaan, tangannya terbelah. "Aduh Pak, kasihan sekali tanganmu, kenapa?" Lalu tangannya gemetar, dia nggak bisa kerja. Yang perlu bagi seorang dokter adalah apa? Ketenangan dan membantu. Secepat-cepatnya dengan sigap dia berikan obat. Kalau luka dia bersihkan luka. Dia tidak bisa ikut terlalu sakit merasakan kita. Tidak bisa. Tapi apakah dokter itu ada empati? Ada. Ya. Kalau datang
pasiennya gawat darurat, mereka juga punya empati. Tapi mereka tidak larut dalam kesedihan itu. Tidak larut dalam ketakutan itu. Mereka sebagai dokter harus ngobatin pasien. Jadilah orang seperti itu Bapak Ibu. Dalam Dhamma kita sebut UPK. Kalau Bapak Ibu di masyarakat lihat orang yang perlu dibantu, dibantu. Iba saja tidak cukup. Tapi kalau Bapak Ibu terlalu iba, sampai sedih berlarut-larut, pertanyaan saya, kesedihan yang berlarut-larut itu duka atau suka? Duka, betul? Dan Sang Buddha mengatakan semua duka adalah kotoran batin. Ya, semua duka adalah kotoran batin. Jadi ikut bersedih berlarut-larut adalah kotoran batin. Terus bagaimana? Boleh Bapak Ibu empati, tunjukkan wajah berempati. Lalu bantu orangnya. Umat Buddha mengembangkan metta, karuna, mudita, dan upekha. Metta karuna adalah membantu, mudita adalah tidak cemburu, senang melihat kebahagiaan orang. Upekha, tenang seimbang. Bapak Ibu Saudara, ini semua bagian mengenai duka. Ada yang tidak bisa kita cegah, yaitu sakit, tua dan mati, lapar, haus, sesak buang air, itu tidak bisa kita cegah. Tapi ada duka yang kita buat sendiri. Sebaliknya suka juga begitu. Ada suka yang kita kembangkan sendiri. Suka yang kita kembangkan sendiri Bapak Ibu melalui belajar Dhamma dan bermeditasi. 45 menit sudah Dhamma Desana saya Bapak Ibu. Kita bahas mengenai suka di lain kesempatan. Ya. Tetapi tidak sulit. Suka yang Bapak Ibu kembangkan sendiri adalah belajar Dhamma dan bermeditasi. Penuh kebahagiaan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita berkumpul belajar Dhamma. 45 menit itu panjang sekali. Banyak Dhamma yang Bapak Ibu dapat. Semoga Bapak Ibu bawa untuk waktu yang lama. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa maju dalam Dhamma, maju dalam kehidupan.